warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Kami di sini menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester yang membahas tentang pelindungan dan penegakan hukum dalam HAN dan menjelaskan proses penyusunan legal drafting dalam HAN dan menjelaskan pengawasan dan peradilan administrasi negara. Nama saya Imelda Juliana Putri, NIM 111210083. Perkenalkan, nama saya Aziza Safana Santoso, NIM 112100046. Saya berasal dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Di sini saya akan menjelaskan perlindungan hukum dan aspek administrasi negara. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum dengan memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif dalam hukum administrasi negara dikabarkan secipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum. Subjek hukum dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya. Kedudukan hukum pemerintah. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata. Pemerintah memiliki kedudukan hukum. Perlindungan hukum dalam bidang perdata berkenakan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam sidang bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa. Perlindungan hukum dalam bidang publik dalam perlindungan hukum terhadap rakyat dalam ranah publik, di mana tindakan hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan, tindakan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah. Penegakan hukum administrasi negara. Penegakan hukum administrasi negara merupakan upaya untuk menegakkan aturan dan hukum yang terkait dengan aktivitas administrasi publik dan pemerintahan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Proses penyusunan legal drafting dalam HAN. Dalam konteks hukum administrasi negara, legal drafting merujuk pada proses penyusunan dokumen hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan administrasi negara. Legal drafting mencakup penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum. Legal drafting dalam hukum administrasi negara menjadi kunci untuk menciptakan aturan-aturan yang dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dasar hukum yang solid untuk pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik. Penyusunan legal drafting. Proses penyusunan legal drafting melibatkan serangkaian langkah-langkah yang hati-hati
untuk memastikan bahwa teks hukum tersebut jelas, tegas, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Di sini saya menjelaskan proses penyusunan legal drafting. Apa sih legal drafting itu? Adalah melibatkan serangkaian langkah-langkah yang hati-hati untuk memastikan bahwa teks hukum tersebut dengan jelas, tegas, dan sesuai. Langkah-langkah penyusunan legal drafting: yang pertama, pemahaman tujuan dan konteks. Yang kedua, riset hukum. Yang ketiga, identifikasi dan kumpulan informasi. Yang keempat, tentukan struktur dokumen. Yang kelima, penyusunan rancangan awal. Yang keenam, revisi dan perbaikan. Dan untuk kendala dalam penyusunan legal drafting, yang pertama, kompleksitas regulasi. Yang kedua, prosedur yang panjang. Yang ketiga, ketidakpastian hukum. Yang keempat, implikasi sosial dan ekonomi. Yang kelima, perubahan kebijakan. Dan keenam, partisipasi publik dan lain-lain. Selanjutnya saya membahas tentang pengawasan dan peradilan administrasi negara. Apa sih pengawasan administrasi negara? Adalah elemen yang penting dalam sistem hukum yang dirancang untuk mengetahui apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak. Dan tujuan utama pengawasan administrasi negara adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadi penyelewengan atau penyimpanan, baik itu bersifat anggaran, prosedur, dan kewenangan. Dasar hukum pengawasan administrasi negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dan untuk selanjutnya saya membahas tentang peradilan administrasi negara. Apa sih peradilan administrasi negara? Adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah tangan Mahkamah Agung dalam rangka penyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dasar hukum peradilan administrasi negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau UU PTUN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan tujuan peradilan administrasi negara adalah menyelesaikan sengketa yang timbul antara badan atau penjabat tata usaha negara. Proses hukum ada 3, yaitu gugatan ke PT-UN, yang kedua persidangan di PT-UN, yang ketiga putusan di PT-UN. Sekian dari video kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.